warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai riset penelitian pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maya Fitria selaku anggota kelompok 3 dan ada teman saya selaku ketua kelompok bernama Alvin Syah Pratama Ziva dan anggota yang satunya bernama Cahya Dwi Maulidia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian hasil riset kelompok 3. Pada judul penelitian hasil riset kelompok 3 yaitu analisa sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Sumber Alvaria atau kita kenal dengan Alfamart. Pada kesempatan riset kemarin, kelompok kami mendapatkan kesempatan penelitian di Alfamart cabang Mardani 2. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi akuntansi pada penerimaan kas. Sistem informasi akuntansi pada penerimaan kas merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu serta menjaga keamanan harta milik perusahaan, menjamin ketelitian serta kebenaran data, memajukan efisiensi dalam operasi kegiatan perusahaan dan dipatuhinya kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup pada materi riset kami. Di ruang lingkup sendiri ada dua pembahasan yang terfokus pada yang pertama, sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau dikenal dengan Alfamart. Yang kedua, koreksi penerapan sistem informasi akuntansi mengenai penerimaan kas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau dikenal dengan Alfamart. Ada pula struktur organisasi di Alfamart cabang Mardani 2. Pada struktur organisasi di cabang Mardani 2, untuk posisi teratas ada operasional, branch manager, deputy branch manager, area manager, area koordinator, chief of store atau kita kenal dengan kepala toko, asisten chief of store, dan yang terakhir ada crew store. Adapun fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut. Untuk fungsi dari kepala toko ada banyak, tapi saya mengambil beberapa fungsinya saja, yaitu ada yang pertama, mengkoordinir semua aktivitas dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko. Yang kedua, mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko dengan melakukan 7P. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan lingkungan atau pejabat setempat. Itu adalah fungsi dari kepala toko. Selanjutnya ada fungsi dari asisten kepala toko, yaitu yang pertama, memastikan semua kerjasama promosi dengan supplier. Yang kedua, mengkoordinir pendisiplinan barang dagang baik di rak ataupun di gudang. Yang ketiga, mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk. Dan yang terakhir, menjaga dan merawat sarana promosi. Tadi yang saya jelaskan adalah fungsi dari asisten kepala toko. Terakhir ada fungsi dari crew store, yaitu yang pertama, pemajang barang atau display dan pemenuhan dari gudang toko ke area penjualan toko. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar toko. Yang ketiga, melakukan pencegahan dan pengawasan barang hilang. Dan yang terakhir,
Informasi barang kosong kepada kepala toko atau asisten kepala toko. Selanjutnya ada slide kelima. Slide kelima itu ada proses bisnis sistem berjalan. Terdiri dari pertama itu ada pengiriman kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah tersedia untuk dijual. Yang kedua ada permintaan oleh pelanggan. Yang ketiga ada bahan atau layanan dikonversi ke rekening piutang. Yang terakhir ada proses terakhir menjadi uang tunai. Selanjutnya slide ke-6 itu ada diagram activity sistem berjalan, terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Use case diagram dari perusahaan yang sudah kami riset itu terdiri dari kasir, kepala toko, dan kantor pusat. Kasir itu menerima uang hasil transaksi dan setoran persif. Kepala toko itu ada menerima setoran kasir, menerima barang, menghitung hasil penjualan, dan menyetorkan uang hasil penjualan. Yang terakhir ada kantor pusat, yaitu menerima setoran toko dan mengirimkan barang ke toko. Di tabel yang kanan ada activity diagram, terdiri dari customer, kasir, pejabat toko, dan driver. Customer itu membeli barang, yang selanjutnya akan diserahkan ke kasir menerima barang, scanning barang, menerima uang dari customer, dan PRK. Selanjutnya ada pejabat toko. Jika terdapat selisih uang yang disetorkan dengan data penjualan, mereka itu menghitung uang hasil penjualan persif. Selanjutnya mereka juga mencetak slip penjualan dan serah terima uang kas. Selanjutnya menarik dan mencetak data master. Selanjutnya ada mencetak bukti setor toko sebanyak 3 lembar dan menyerahkan setoran kas beserta RS, LPKH, dan SK. Selanjutnya ada table drive, yaitu mereka menyerahkan barang ke toko, menerima setoran hasil penjualan dari toko, dan mengirimkan ke kantor pusat. Slide selanjutnya ada dari dokumen masukan. Fungsinya itu ada melaporkan jumlah kas yang diterima, tujuannya bagian keuangan, medianya kertas, jumlahnya 3 rangkap, frekuensinya per hari, bentuknya lampiran. Di samping kanan terdapat dokumen laporan penerimaan kas atau dokumen masukan. Slide selanjutnya ada dokumen keluaran. Fungsinya itu sebagai pengembalian barang, sumbernya kepala toko, tujuannya gudang, medianya cetakan komputer, jumlahnya 2 lembar, frekuensinya setiap adanya barang rusak atau ada barang yang cacat, bentuknya itu lampiran. Di samping kanan terdapat bentuk nota retur atau dokumen nota retur. Baik, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang ada pada penelitian dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kita bahas dari permasalahan pokoknya. Yang pertama dalam penyetoran uang ke kantor pusat dari bagian administrasi. Dalam artian Alfamart ini menyetorkan uang kasnya melalui driver pada saat pengiriman barang. Sehingga menurut kelompok kami itu merupakan masalah di mana dengan menyetorkan uang melalui driver itu tingkat keamanannya rendah, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Lalu yang kedua itu ada dokumen seperti laporan penerimaan kas harian masih di otorisasi. Nah, itulah tadi mengenai permasalahan pokoknya. Kita masuk ke pemecahan masalahnya. Yang pertama tadi itu yaitu prosedur penyetoran kas itu sebaiknya pejabat toko atau kepala toko itu melakukan setoran kas melalui transfer bank, sehingga itu meningkatkan keamanan. Dengan melalui transfer bank itu mengurangi resiko yang tidak diinginkan nantinya. Nah, kita langsung masuk ke pemecahan masalah yang kedua, yaitu dengan melakukan pembenahan terhadap setiap bagian agar dokumen bisa diotorisasi oleh bagian yang sesuai fungsinya. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran.
Berikut kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang kami lakukan. Di antaranya yaitu sistem informasi penjualan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart ini di cabang Mardani 2 sama seperti penerimaan kas di toko ataupun supermarket pada umumnya. Yang kedua yaitu prosedur kegiatan penerimaan kas di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini sudah berjalan efektif, walaupun masih ada kelemahan atau dari segi prosedur penyetoran uang kas. Saran dari kelompok kami yang pertama yaitu untuk prosedur penyetoran uang kas ke kantor pusat sebaiknya disetorkan ke bank setiap harinya agar lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart seharusnya memiliki bagian keuangan untuk setiap areanya yang bertugas untuk memegang uang penerimaan kas perharinya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan daftar-daftar jurnal yang kami kutip selama pengerjaan tugas penelitian ini. Nah, inilah daftar pustakanya. Saya mewakili dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu kepada Ibu Diah Puspitasari, MKom selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Bapak Adi Supriyatna, MKom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Dan yang terakhir kepada Bapak Asadul Usud Boiratan, SE, AKMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian atau buku. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.